Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan kembali lagi di Ngopi Ngobrol Pintar bersama Politala. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Dodo Waluyo dan selalu bersama saya. Namun hari ini saya sendirian karena teman partner saya lagi ada kesibukan, jadi it's okay. Dan juga sekarang kita ditemani oleh teman-teman dari jurusan agroindustri yang memperoleh ataupun yang mendapatkan biaya PKM atau lulus PKM tahun 2021. Dan mungkin bisa langsung disapa teman-teman di rumah. Say hi dulu. Oke. Thank you so much. Dan juga buat teman-teman semuanya yang baru bergabung di YouTube channel Politala, di YouTube channel Politeknik Negeri Tanah Laut, terima kasih banyak. Pantengin terus YouTube channel Politeknik Negeri Tanah Laut, dan juga jangan lupa selalu saya ingatkan setiap minggunya, nggak setiap minggu sih sebenarnya karena kemarin itu ada kendala, jadi mohon maaf teman-teman karena kami tidak bisa memberikan konten-konten setiap minggunya. Namun untuk kedepannya insya Allah akan selalu memberikan konten-konten yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga yang terpenting adalah share. Dan juga jangan lupa untuk selalu mengikuti sosial media dari Politeknik Negeri Tanah Laut seperti Instagram, Facebook, dan sebagainya. Thank you. Oke, mungkin untuk membuka acara podcast hari ini udah ada teman-teman kita semuanya nih dari jurusan agroindustri, dan bisa dilihat mbak-mbaknya cantik-cantik sekali, bukan? Santai aja, santai. Oke, mungkin kita perkenalan untuk lebih dahulu. Mungkin untuk yang mbak paling ujung, siapa namanya, bisa diperkenalkan teman-teman di rumah? Iya, perkenalkan, nama saya Siti Asia dari kelas 2B agroindustri. Jurusan agroindustri? Iya. Bentar, mau nanya sedikit lagi, dari mana? Alamatnya gitu mungkin? Alamat rumah saya Jalan Bramen Raya RT 21 RW 7. RW 7? Ya. Semester? Semester 2. Berarti baru masuk ya, itu kalau yang semester 2 tahun kemarin ya? Iya. Oke, benar. Oke, dari semester 2 nih. Untuk selanjutnya? Halo, perkenalkan, nama saya Risna Widari, program studi agroindustri kelas 4A. Kelas 4A? Berarti udah kakak tingkat ya? Kelas 4A. Oke, lanjut. Baik, perkenalkan, nama saya Malia, saya dari mahasiswa jurusan agroindustri semester 4. Semester 4? Kelas 4B. Kelas 4B. Kalau boleh tahu alamatnya dari sini tadi lupa. Saya nanya gitu. Alamat saya di Desa Galang, Kecamatan Bajuin. Kecamatan Bajuin? Berarti deket aja sini. Berapa menit dari rumah? Biasanya sekitar 15 menit. 15 menit. Oke. Kalau saya dari Desa Gunung Raja, Kecamatan Tambang Ulang. Berapa menit? Tambang Ulang. Berarti deket aja sini ya? Ingat kesana. Kesananya lagi berapa menit? Sekitar 15 sampai 20 menit. Oh, berarti kurang lebih sama yang lain juga. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke tema utama kita hari ini, yaitu sukses PKM 2021, kita akan bermain game terlebih dahulu, yaitu This or That. Oke. Ya, jadi teman-teman, untuk teman-teman semua yang sudah berhadir, ada siapa tadi namanya? Asia, Risna, dan juga Malia. Untuk hari ini kita akan bermain game terlebih dahulu sebelum kita masuk ke topik yang utama. Dan game ini kita kasih nama This or That. Jadi teman-teman ketiga di sini akan mengambil pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan di dalam jar atau toples ini. Jadi teman-teman yang sudah dapat pertanyaan harus menjawab dan harus memilih pertanyaan yang sudah mereka ambil. Oke, mulai mana dulu? Siapa yang mau duluan? Siapa? Ayo, ada? Oke, dari sini dulu deh. Harus jujur ya. Iya. Dan harus dijawab sesingkat mungkin. Langsung baca ini. Iya, langsung baca dong. Ganteng miskin atau jelek kaya? Kentengin. mungkin bisa dilihatkan ke kamera, Ganteng miskin Uh-huh. atau jelek kaya? Oke, pilih yang mana? Jelek kaya. Oke, kenapa alasannya harus diberitahu juga dong? Apa tadi jawabannya? Jelek kaya. Oke, jelek kaya kenapa? Ya karena kalaunya kaya kan? Apa? Kalaunya kaya nanti juga bisa ganteng. Oh gitu ya. Oh, maksudnya tuh kalaunya banyak duit juga bisa perawatan dan jadi good looking gitu maksudnya. Oke, keren, tepuk tangan dulu dong. Oke, satu lagi kita geser, bisa ke sebelah sini.
Pertanyaannya? Ini pertanyaannya. Oke. Ini untuk apa ya? Intermezzo dulu supaya mereka lebih enjoy ya kan? Oke. Silakan ambil. Ini apa nih kira-kira? Teman atau pacar? Iya. Berat nih. Emang punya pacar dulu nih? Berhubung karena saya nggak punya pacar, Oh. saya lebih pilih teman. Nah ini kan kebetulan nggak punya. Kalau misalkan punya nanti. Kalau misalkan punya, lebih milih pacar. Why? Karena teman saya sendiri aja banyak yang sibuk sama pacarnya, kenapa saya nggak? Oh my god. Jawabannya realistis banget ya. Dan juga mungkin kalau diganti pertanyaannya sahabat atau pacar baru milih sahabat gitu ya. Oke, terima kasih. Nih lagi sebelah sini. Kalau ada kebaya yang bisa dipakai cuma satu kali, Iya. pilih dipakai buat nikah atau wisuda? Ayo berat nih. Buat wisuda Berarti kayaknya. sudah. Iya. Why? Soalnya kalau nikah kan otomatis sudah ada yang membiayai. Oh gitu. Suara netizen. Oke, kebetulan juga teman partner saya yang biasanya jadi MC sama saya itu ada di belakang saya. Walaupun nggak kelihatan tapi bisa kedengeran gitu ya, horor banget. Oke, terima kasih. Kita ada 2 pertanyaan lagi. Ambil lagi. Ya, langsung ambil. Oke. Nah, mulai dari Asia deh dulu. Kosong ya, ada yang kosong, ada yang jong. Oke. Kenapa ketawa? Bau mulut atau bau ketek? Nah, milih yang mana? Lebih milih bau ketek sih. Why? Alasannya? Karena kalau bau mulut kan kalau ngomong sama orang lebih ketahuan daripada bau ketek. Kalau gitu. Soalnya kalau mungkin kalaunya bau ketek kan bisa pakai parfum gitu ya. Iya, Kalaunya bau mulut, kalaunya- oh my god gitu. Bikin pingsan bisa. Ayo lanjut dari siapa nih namanya? Lupa, terus Risna ya, Risna. Hidup susah tapi bahagia atau kaya tapi banyak masalah? Yo, yang mana? Serba salah. Hidup susah tapi bahagia. Why? Karena bahagia adalah suatu kenikmatan. Masya Allah, benar dong. Ada yang sering bilang juga kebahagiaan tidak bisa dibeli pakai uang juga ya kan. Oke, that's good. Kalau dari Risna? Risna salah ya? Bener ya? Malia ya? Kalau yang Malia, sorry guys. Pas wisudaan, dikadoin mantan berlian 10 karat atau datengin doang sama pacar? Ayo, pilih yang mana? Emang punya mantan dulu? Ayo, yang mana? Milih datengin doang sama pacar. Why? 10 karat loh itu. Why? Kan Alasannya? nggak tahu kalau pacarnya bawa sesuatu gimana. Oh iya sih. Oke deh, kalau misalnya nggak bawa apa-apa, tetap. Ya milih pacar. Oke deh, thank you. Mana pertanyaannya bisa dikembali? Oke, terima kasih guys. Itu tadi jawaban dari teman-teman semuanya. Mungkin juga teman-teman di rumah punya jawaban sendiri, terserah kalian. Mungkin kita lanjut ke sesi selanjutnya. Ini adalah sesi yang paling inti sesuai dengan tema kita pada hari ini, karena kebetulan mereka adalah salah satu mahasiswa yang memang salah satu kelompok mahasiswa yang lulus PKM di tahun 2021. Nah, jadi PKM ini adalah kegiatan apa kepanjangannya? Program kreativitas mahasiswa yang memang dilaksanakan langsung dari pusat gitu ya. Memang bersifat nasional, dan kebetulan dari Politeknik Negeri Tanah Laut kita lulus, dan ini adalah orangnya. Sebelumnya mungkin bisa tepuk tangan dulu dong kalian. Oke. Dan juga mereka mengambil PKM tentang apa? Tentang pemanfaatan tongkol jagung. Pemanfaatan tongkol jagung gitu. Jadi pakan ternak ya, benar banget. Dan juga kebetulan mereka langsung dibimbing oleh salah satu dosen, yaitu Bapak Anton Kusoyo, bener ya? Oke.
Oke, untuk pertanyaan yang pertama langsung saja, dan juga ini memang menarik sekali. Jadi untuk teman-teman yang sesuai dengan apa ya, yang masih dalam kategori mahasiswa, kategori mana kata-katanya, yang dalam lingkup mungkin ya, yang masih mahasiswa juga akan mengikuti kegiatan ini dan pasti ada setiap tahunnya. Jadi untuk adik-adik tingkat mungkin bisa nanti dari teman-teman yang memang sudah lulus bisa men-share dan juga bisa langsung belajar dengan teman-teman yang ada di sini. Oke. Untuk pertanyaan pertama, proses awal mengikuti PKM itu kayak gimana? Mungkin ada yang bisa jawab dari ketuanya dulu deh. Ini ketuanya kan Isna, benar? Proses awal mengikuti PKM itu kan ya kan Bisa dikencingin suaranya sedikit. Pertamanya tuh ada info tentang PKM ya, karena kebetulan saya mahasiswa bidik misi ya, jadi harus ikut PKM. Nah kebetulan sekali ada teman-teman yang mau ikutan juga, Maria sama Asian, jadi kita setuju untuk mengikuti PKM ini. PKM. Pertamanya bingung gitu atau gimana? Pertama yang ngasih tahu dari siapa dulu? Yang ngasih tahu dulu deh, siapa? Dari dosen kah atau siapa? Dari grup. Dari grup itu ya? Diwajibkan atau enggak dari? Wajib ya? Dari semester 1 sampai 4 kalau nggak salah. Gitu. Dan juga kalau PKM ini wajib harus ada semester 1-nya juga kan? Kalau nggak salah, semester 4-nya juga. Oke. Dari yang lain ada yang mau nambahin? Mulai proses awal mengikuti PKM kayak gimana? Enggak, dari Asia mungkin. Yang mungkin untuk saya sendiri, karena saya baru mengikuti PKM, jadi kan kurang tahu bagaimana alurnya. Ya, cara. Jadi saya tuh sebenarnya ketinggalan kelompok karena dari kelas-kelas lain sudah full kelompoknya, sudah nggak ada yang bisa nambahin orang lagi. Jadi saya disuruh sama dosen nyari kakak tingkat yang kekurangan anggota. Dan alhamdulillah ketemunya sama Kang Alia dan Kak Risna, jadi ikut. Masya Allah. Jadi mereka ada yang memang belum dapat kelompok ya, Iya. tapi kebetulan malahan yang dibiayain. Iya, yang terakhir malahan ya, yang luar terakhir biasa. ngirim proposal juga. Terakhir kebetulan. juga. Iya. Masya Allah, itu Pang ya. Nggak ada yang tahu rezeki gitu. Oke, ada yang mau nambahin dari Malia mungkin? Kayaknya Udah cukup ya? Oke, udah jelas. Oke, mungkin yang selanjutnya ini ada ide awal dan mengapa memilih kategori PKM LE. Itu kayak gimana tuh? Soalnya juga ini kan setiap tahun kan dia beda-beda tuh kategorinya. Terusan ada PKM GP juga kalau nggak salah ya kan. Kalau PKM LE itu lebih kemana gitu? Mungkin ada yang bisa jelasin? Dan juga ide awalnya kenapa jadi milih tongkol jagung sebagai bahan utama untuk pembuatan pakan ternak tuh kenapa juga? Dari Malia? Idenya itu kan di Kalimantan Selatan itu sendiri, khususnya di provinsi Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Lahaut kita sendiri itu banyak sekali petani bertanam jagung, sama suka itu beternak kambing. Nah, kan hasil dari jagung itu juga menghasilkan sebuah limbah, dan salah satu limbahnya itu tongkol jagung. Sedangkan tongkol jagung itu sendiri dihasilkan dalam 1 hektar itu bisa mencapai 0,48 ton dalam 1 hektar gitu. Nah, jadi kan hasilnya sangat melimpah sekali gitu, dan para petani jarang memanfaatkannya gitu. Biasanya itu dibuang atau dibakar. Nah, jadi limbah gitu ya. Jadi dari situ kami ngambil idenya untuk dijadikan suatu pakan ternak gitu. Nah, jadi si tongkol jagung ini memiliki kadar serat itu yang lumayan tinggi gitu. Namun di sisi lain, si tongkol jagung itu juga memiliki protein yang rendah. Nah, maka dari itu kami menambahkan dengan tumbuhan ajola gitu. Jadi ajola itu sendiri memiliki kandungan protein yang tinggi gitu, sekitar 19 sampai 28. Oh, kenapa harus ditambahkan protein tuh supaya supply buat unggas buat ternaknya gitu kan? Iya, supaya tujuannya itu kita menghasilkan bobot kambing itu berat. Kan semua petani itu suka dengan hasil kalau bobot kambingnya itu, ternak itu banyak gitu, tinggi gitu, Iya, berat.
Makanya ditambahkan tanaman tadi. Iya, Itu yang tanamannya yang kayak gimana tuh? Mbak baru Jadi dengar juga saya. tanamannya itu tanaman paku air, dia tumbuh di permukaan air. Gitu. Banyak di sini ya? Banyak sekarang, kebetulan dosen kami sendiri sedang membudidayakannya. Gitu. Oh, jadi pas banget Jadi gitu. ya dikolaborasikan. Oh, luar biasa. Oke, ada lagi yang mau ditambahin? Ada lagi? Ini Dari idenya, ide awalnya kenapa? Udah dijelaskan tadi ya idenya ya dari situ. Terusan kenapa memilih PKM RE deh? Kenapa jadi memilih PKM RE? Itu ada pendapat dari dosen kalian kah atau memang kalian lebih tertarik ke PKM itu atau gimana? Soalnya kan PKM kayak apa ya yang biasanya tuh paling banyak diambil itu tentang kewirausahaan, iya nggak sih? Bener nggak? Nah, soalnya teman-teman saya sebelumnya juga lebih banyak ke kewirausasahaan. Kayak saya juga kewirausahaan pernah juga ikut gitu. Nah, belum rezekinya aja gitu. Kenapa? Gitu ada yang mau dikasih? Itu kenapa memilih PKM RE ya? Itu hasil dari rekomendasi dari dosen pembimbing. Oh, gitu. Pak Anton. Ya. Tapi memang sesuai aja sama minat kalian juga ya. Soalnya kan kalau RE tuh di apa condong kayak lebih penelitian gitu ya, nggak salah ya. Dan itu memang agak rumit juga ya kan. Oke, terima kasih tuh udah terjawab teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya peran dosen dalam pengerjaan PKM. Ada yang mau jawab? Peran dosen. Nah, kalian kan jadi untuk PKM ini nggak serta-merta mereka itu mengerjakan sendiri, benar? Jadi ada pembimbing yang memang membimbing mereka sampai detik ini gitu, sampai mereka lulus. Oke, dari siapa yang mau ngasih jawaban? Ada? Dari anu dah Asia deh. Ya. Ya kalau untuk peran dosen pembimbing sangat berperan sih menurut saya. Soalnya dari pembuatan proses dari ide tuh dikasih saran, terus tuh pendapat dari beliau, terus tuh kritiknya ini. Pokoknya yang membangun, yang membuat kami jadi lebih bersemangat mengerjakan gitu ya. Dan juga kalau kita apa ya serta-merta mengerjakan sendiri mungkin ada beberapa data yang kurang akurat juga ya mau nggak mau. Oke, bagus deh. Dari Krisna ada tambahan? Peran dosen gimana? Tapi kalian kalau misalkan menghadap pembimbing kalian sama-sama nggak bareng-bareng nggak? Atau sendiri-sendiri aja gitu? Nah, bagus deh. Ya harus kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita mengerjakan sesuatu kayak misalkan kerja kelompok tuh harus bareng-bareng, soalnya juga kita perlu orang lain untuk memberikan ide gitu ya kan. Oke, udah ya, udah terjawab semuanya. Oke, lanjut kita ke perasaan kalian ketika kalian lulus PKM gimana. Ini satu Indonesia loh ya, satu Indonesia, dan memang di Politeknik Negeri Tanah Laut berapa yang ngirim kemana? Ada yang tahu nggak berapa jumlahnya yang mengirim? Jadi jumlah keseluruhannya itu ada sekitar 4.000. Itu seluruh Indonesia? Ya, yang lolos itu cuma 211 orang dan alhamdulillah kami salah satunya. Wah, tepuk tangan lagi bang. Keren banget. Itu bener-bener apa ya, teman saya kebetulan juga lulus dulu tuh, dan juga dari agroindustri. Perasaan temennya aja senang apalagi yang lulus gitu. Tapi memang jadi tanggung jawab kalian juga ya kan, tapi juga dapat apa ya istilahnya experience atau pengalaman yang luar biasa gitu. Berarti senang ya? Ada yang mau jawab lagi nambahin? Enggak, mungkin gini, pas pertama kali itu kan pengumuman ya, pengumumannya tuh lewat mana? Di chat. Hah? Di chat? Dari share sama dosen pembimbing kami. Oh, mungkin dari pusatnya sana ngirim ke dosen. Ngirim ke dosen langsung kirim. Terus gimana kalian responnya? Kaget. Padahal kumpul terakhir. Luar biasa. Tapi yang pasti dosen juga bangga dong sama kalian ya kan. Oke. Apalagi yang mau ditanyain tadi ya? Banyak deh kayaknya. Nanti nyusul deh ya tentang perasaan kalian. Oke, rencana ke depan nih. Nah, kan kalian sudah lulus dan juga pasti ada dibiayai ya kan? Tuh kalau boleh tahu berapa nih yang dibiayai dari pusatnya langsung buat kalian gitu untuk mengembangkan produk. Namun sebelumnya mau tanya dulu nih, produk kalian itu sebelum bikin proposal itu sudah dibuat atau memang hanya dalam bentuk proposal? Belum. Masih belum. Berarti masih dalam bentuk rancangan gitu ya. Masih. Oh gitu. Tapi memang data itu akurat sesuai di lapangan gitu ya. Oke, bagus deh. Ya, rencana kalian gimana setelah lulus?
rencana ke depan. Iya. Rencana itu kalau uangnya udah keluar ya didanai Uangnya. Seneng ngomongin uangnya. Oke, lanjut kalau udah kalau udah didanai. didanai ya langsung dikerjakan aja penelitian langsung. Penelitian langsung. Berarti langsung apa itu namanya? Langsung bikin produknya gitu. Langsung ya beli alat dan bahan. Kalau boleh tahu, kan kalian sudah bikin proposal. Itu langsung menjual ke konsumen atau gimana? Enggak, kita penelitian dulu. Penelitian dulu. Mm-mm. Berarti nggak ada pemasarannya, nggak ada ya? Belum. Kalau udah berhasil Baru dipasarkan. Baru dipasarkan. Dan kebetulan juga mereka nih bawa proposalnya nih. Ini niat banget nih kesini. Iya kan? Iya. Gak usah malu. Ini kebanggaan ini. Berapa hari kerjakan? Ya berapa ya? Berapa hari? Ya lama. Lama ya? Sampai nggak tidur? Enggak juga kan. Nggak juga. Oke, bagus deh kalau kayak gitu. Jadi memang harus apa ya, istilahnya dicicil gitu ya. Harus ada pengerjaan tiap harinya. Oke, lanjut. Ada lagi kan yang mau nambahin rencana ke depannya gimana? Dari Risna, ada? Come on, just talking. Ya mungkin sama kayak Lamia tadi, kalau emang darinya sudah ya kita langsung terjun menanyakan, karena penelitian ini tuh memakan waktu sekitar 4 bulan lebih ya, dan kita juga katanya insya Allah bulan 10 juga mau PKL, jadi kita harus Oh, bulan 10? Serius? Luar biasa. Ini padahal kakak tingkat kalian baru aja selesai PKL ya tahun ini, bulan ini, tapi udah mau PKL juga. Oke, lanjut deh. Nah, ini mungkin yang paling dirasain teman-teman juga, dan juga saya yang pernah, saya salah satu orang yang pernah mengikuti program ini juga memang paling luar biasa deh untuk pertanyaan selanjutnya nih. Kalau kesah pengerjaan PKM kalian gimana? Kalau kesahnya mungkin dari Asia deh. Ya, mungkin karena keterbatasan bagi waktu buat tugas. Kita kan mahasiswa aktif ya, Iya. ada jadwal yang Yang harus diikuti. iya, jadi Manajemen waktunya itu yang agak susah gitu ya, tapi alhamdulillah masih bisa terrealisasi Iya. gitu. Oke, ada lagi kah? Ya, mungkin Dari dari komunikasi juga biasanya. Agak susah. Kan Mungkin- beda-beda semesternya. Iya sih, karena jamnya juga beda ya kan, jam belajar juga, dan rumahnya juga kebetulan beda-beda. Ada yang ke ujung, ada yang ke ujung gitu. jarak jauh. Terus kan biasanya pengerjaannya kalau kalian kan jauh-jauh rumah nih, terus ngerjainnya gimana? Kerjanya ya dibagi-bagi kita. Terus pergi ke ruang Pak Anton gitu. Oh, berarti ke Bantu Pak kampus Anton. gitu ya, pengerjaannya di kampus. Langsung dibantuin Pak Anton juga biasanya. Oke. Ini yang terakhir nih, pertanyaan terakhir nih. Udah. Mas, Bang, udah berapa menit? Gak apa-apa, lanjut ya terakhir ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, karena waktunya juga udah mau habis, pesan untuk adik-adik tingkat kalian yang akan melanjutkan PKM di 2022. Ini paling penting nih buat teman-teman. Mungkin sarannya deh dari setiap setiap kalian nih yang lulus sudah, dari siapa dulu? Dari Risna dulu deh, yang ketuanya nih, yang peran utama. Nah, juga Risna nih ya, kan sebagai ketua kalau nggak salah tadi ya. Nah, kalau berarti harus memiliki ya, harus memiliki public speaking yang mungkin lebih dari teman-teman yang lain juga ya kan, dan juga harus persiapan, soalnya kalian juga ada presentasi nanti nggak salah ya. Betul. Di bulan berapa presentasinya? Udah ada jadwalnya belum? Belum ada jadwalnya ya. Nah, gitu. Memang beban banget sebenarnya untuk jadi ketua nih. Juga nggak nyangka sebenarnya pasti apa ya, bikin asalkan pertama nggak ada kepikiran mau menang gitu ya kan, nggak ada kepikiran dibiayai pasti ya kan, karena 4.000 orang tuh nggak gampang gitu kan untuk dapetin, dan kita cuma satu grup aja yang dapet, satu kelompok. Berapa orang dari Poltek? Ada yang tahu? Dari Poltek aja? Kurang tahu ya. Kata Pak Anton, puluhan proposal yang dikirim dari Poltek. Dan juga banyak hal yang direvisi Iya. juga ya kan.
Nah jadi teman-teman infonya nih, info buat teman-teman di rumah. Jadi PKM ini dilaksanakan di setiap perguruan tinggi dan juga di Politeknik Negeri Tanah Laut. Itu setiap mahasiswa atau setiap jurusan mengirimkan kelompok mereka. Jadi mengirimkan PKM mereka sesuai dengan temanya masing-masing, ya kan? Oke. Apa pesannya tadi? Ada yang mau menyampaikan kah dari sini dulu? Kalau untuk pesannya lebih ke kreativitas tema ya, soalnya kan banyak proposal-proposal yang sama temanya, cuman kreativitasnya kurang. Jadi kayak oh sama aja, pikiran orang kan beda-beda, oh ini sama aja kayaknya ini. Jadi kita temanya sih yang lebih kreatif lagi, soalnya kalau lebih kreatif kan kayaknya lebih disorot orang gitu. Iya, kalau PKM-nya menarik, Iya, itu bisa yang iya. bagus gitu ya. Kreatif dan masuk akal. Oke, terima kasih, mantap. Krisna? Pokoknya tetap semangat. Ya pasti itu ya. That's always. Mungkin apa ya? Gugup ya, anu sih ya, dulu ya, si Risna ya. It's okay. Nanti kalau pas presentasi jangan gugup lo ya. Oke, lanjut dari Risna. Amelia. Salah terus. Jadi pesannya itu mungkin harus kerja sama tim sih, harus lebih kompak gitu. Itu penting banget ya. Penting itu. Penting. Ada lagi? Sama kalau mau cari judul tuh cari sesuatu penemuan yang baru yang jarang orang kepikiran gitu. Cari penemuan baru gitu. Dan juga kemarin juga saya dengar nih ada penjelasan dari apa ya, dari dosen juga yang diperhatiin dalam PKM tuh draft atau apa namanya tuh ya, draft dari sananya gitu. Dia kan ada pengaturannya, sekian hurufnya apa gitu ya kan, jenisnya apa, tulisannya gimana, itu paling penting juga ya kan. Soalnya kalau kita ada kesalahan apa ya namanya pengaturan draft aja, itu udah bisa ditolak langsung gitu ya kan. Kayak jenis tulisannya apa, ukurannya berapa, itu juga penting banget. Terus kan covernya bentuknya kayak gimana, dan juga lembar pengesahan itu yang bener kan. Kami dibantu sama Pak Anton Kuswoyo, itu dosen pembimbing kami. Jadi harus bener-bener dibaca panduan dari PKM yang langsung dikirim gitu ya kan. Ya kan pasti ada apa ya, ada versi terbarunya setiap tahun. Oke, terima kasih banyak teman-teman ya udah mampir di podcast kita di Ngobrol Pintar bersama Politala. Adakah lagi mau disampaikan buat teman-teman di rumah? Udah, nggak ada? Udah, oke cukup. Terima kasih banyak. Dan juga kami sampaikan kepada teman-teman, dan juga ini kami sampaikan setiap minggunya agar selalu patuhi protokol kesehatan yang berlaku, karena kita tahu masih banyak, bukan masih banyak, masih dilanda salah satu apa ya namanya ya, penyakit mungkin ya, COVID-19. Jangan lupa 3M, memakai masker, menggunakan masker, memakai sabun, dan juga mencuci tangan, memakai sabun, dan juga apa satunya, menjaga jarak kayak kita. Dan juga kita selalu mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, dan juga teman-teman di rumah jangan lupa. Oke? Dan untuk teman-teman terima kasih banyak karena telah mengikuti channel Politala, dan kami sampaikan kembali untuk pendaftaran mahasiswa baru di Politeknik Negeri Tanah Laut masih dibuka, yaitu jalur apa Bang? Jalur SBMPN sampai tanggal 10, dan juga 10 Juni ya, 10 Juni, dan juga akan dibuka kembali untuk jalur mandiri pada bulan Juni Juli. Untuk info selanjutnya mungkin bisa diikuti dan juga bisa dicari sosial media Politeknik Negeri Tanah Laut, terutama di Instagram, di Facebook, di YouTube juga pasti ada. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak karena telah mengikuti, karena telah mensubscribe, karena telah like video kita. Dan terima kasih kembali untuk teman-teman karena sudah datang. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.